Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kebaktian hari Sabat ini kita kuduskan dengan mengaku pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memuliakan nama Tuhan melalui lantunan kidung jemaat 249. Kita pujikan bait 1 dan bait 3. Serikat persaudaraan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Sabda Tuhan yang menuntun dan menguatkan kita untuk hidup dalam kasih Tuhan dan dipanggil untuk hidup saling mengasihi. Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Demikian sabda Tuhan. Hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita senantiasa berupaya melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita dengan melakukan kasih, maka kita akan merasakan damai sejahtera, membangun kehidupan kita bersama sesama, dilandasi kehidupan kita menerima kasih Tuhan. Di sisi lain, mari dengan rendah hati mengakui dan menyesali akan segala kekurangan, bahkan dosa-dosa kita, ketika kita belum mampu melakukan perintah Tuhan itu dengan sempurna. Bersama-sama melantunkan nyanyian Kidung Jemaat 33, kita pujikan bait 1 dan 4 sebagai lantunan nyanyian penyesalan kita. Suaramu ku dengar. Jemaat yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa, menaikkan doa syukur dan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang bertahta dalam kemuliaannya di sorga, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, melindungi kami, dan memberkati kehidupan kami. Di hari Sabat ini Tuhan, kami umat milik Tuhan, secara khusus jemaat Tuhan di GKJ Wonosobo Timur, datang kepada Tuhan dalam ibadah kudus ini. Ya Tuhan,
kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih dan cinta Tuhan, menyertai dan memberkati kehidupan kami, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami, dan memberikan kecukupan atas kebutuhan hidup kami. Semua kasih Tuhan itu kami sambut dengan ungkapan dan ucapan syukur di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur kepadamu oleh karena setia Tuhan mengasihi kami di dalam melindungi dan memberkati setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, jemaat Tuhan di GKJ Wonosobo Timur. Ya Tuhan, oleh karena itu kami hendak senantiasa menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan ini dalam tuntunan tangan Tuhan. Setiap kehidupan jemaat Tuhan Engkau naungi, Engkau lindungi. Di dalam membangun kehidupan keluarga Engkau beri damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa atas segala pelayanan yang dilakukan oleh setiap jemaat Tuhan bersama-sama tim, panitia, komisi, dan majelis gereja. Kelemahan manusiawi kami Engkau lengkapi dengan kasih setia Tuhan yang memampukan kami melakukan karya agung Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Semua kami mohonkan kekuatan dan kesembuhan di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Lebih-lebih Tuhan, pada saat ini kami bangsa Indonesia juga masih menghadapi adanya virus corona. Tuhan, kami mohon Engkau akan memberikan kekuatan kepada jemaat supaya terbebas dari virus corona bersama-sama bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di dunia ini. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintahan, Tuhan akan memberkati supaya virus ini bisa berlalu dari negeri kami. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa secara khusus kepada para adiuswo. Tuhan sendiri akan menolong mereka. Lebih-lebih para adiuswo yang sudah mengalami lemahnya fisik karena usia lanjut. Kami mohonkan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada ibadah hari Sabat ini kami jemaat Tuhan GKJ Wonosobo Timur juga menghadap Tuhan dengan menghaturkan persembahan unduh-unduh. Tuhan pun akan memberkati segala persembahan kami yang kami haturkan dengan ungkapan syukur kepadamu. Tuhan, kami mengakui akan dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa syukur dan doa syafaat kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada kebaktian saat ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan, di mana persembahan yang kita aturkan pada ibadah
hari Sabat ini ada dua macam bentuk persembahan. Yang pertama adalah persembahan kantong mingguan, dan yang kedua adalah persembahan syukur dalam rangka perayaan unduh-unduh di tahun 2021 di GKJ Wonosobo Timur. Oleh karena itu, kita akan menerima sabda Tuhan sebagai landasan, sebagai dasar di dalam kita mengaturkan ungkapan syukur pada saat ini melalui surat Roma pasal 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Demikian sabda Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, jalannya persembahan, baik persembahan mingguan maupun perayaan unduh-unduh, kita iringi dengan lantunan kidung jemaat 337 bait 1 dan bait 2. Betapa kita tidak bersyukur.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita telah mengaturkan persembahan kepada Tuhan, baik persembahan kantong mingguan maupun persembahan perayaan unduh-unduh pada kebaktian saat ini. Di depan kita saksikan gunungan yang dibuat dari berbagai hasil bumi, baik itu sayuran, makanan maupun buah-buahan. Gunungan ini menjadi simbol ungkapan sukacita kita, ungkapan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala penyertaan, pertolongan dan berkat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada setiap kita di dalam melakukan segala karya pekerjaan selama 1 tahun. Gunungan ini menjadi simbol sukacita kita atas segala berkat Tuhan. Oleh karena itu, gunungan ini menjadi simbol perayaan kesukacitaan semua jemaat Tuhan di dalam menyambut akan segala kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita setiap umat Tuhan menjadi umat Tuhan yang senantiasa mau bersyukur kepada Tuhan dan senantiasa mohon pertolongan Tuhan di dalam setiap karya pekerjaan kita, dimanapun dan apapun yang menjadi pekerjaan kita, Jemaat Tuhan GKJ Wonosobo Timur. Dengan rendah hati kita juga senantiasa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang menjadi sumber berkat bagi kita akan menyertai, menaungi, menolong setiap langkah-langkah kehidupan, pekerjaan jemaat Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, didekatkan kepada setiap curahan-curahan berkat Tuhan yang Maha Kasih di dalam dan kepada setiap jemaat Tuhan. Biarlah gunungan ini juga menjadi simbol atas kerendahan hati kita, mengaku akan segala kasih Tuhan yang di atas, kasih Tuhan yang di surga, yang melambangkan kasih yang sejati dan abadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa, mengaturkan segala persembahan kita pada saat ini, baik persembahan kantong mingguan maupun persembahan dalam rangka perayaan unduh-unduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami jemaat Tuhan GKJ Wonosobo Timur, mengucap syukur Tuhan akan segala kasih karunia-Mu yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terkhusus di dalam kami mengakui dan merasakan pertolongan Tuhan di dalam kami melakukan karya pekerjaan kami. Tuhan lindungi, Tuhan tolong, dan Tuhan berkati. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu
persembahan yang kami haturkan dalam kebaktian ini, kuduskanlah, berkatilah, baik persembahan kantong mingguan maupun persembahan dalam rangka perayaan unduh-unduh di tahun 2021 ini. Engkau pun akan senantiasa menolong dan memberkati kehidupan jemaat selanjutnya di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa memohonkan berkat Tuhan atas kehidupan jemaat. Di dalam mereka bekerja, Engkau tolong dan Engkau lindungi, bahkan Engkau berkati. Mereka yang bekerja sebagai buruh, mereka yang bekerja sebagai petani, mereka yang berdagang, mereka yang berwira swasta, mereka yang berkarya di lembaga swasta maupun di lembaga pemerintahan, semua kami mohonkan berkat di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang Engkau pakai untuk merawat dan mengelola setiap persembahan. Tuhan lindungi, Tuhan berkati pelayanannya. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak menyambut kebenaran sabda-Mu. Kuasai kami, berkati kami melalui karya Roh Kudus. Mohon ampun Tuhan sekiranya di dalam kami mengaturkan persembahan ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menyambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan melalui kitab Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Kitab Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Demikian sabda Tuhan. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para ilah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh.
Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Jangan kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menyambut sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, khotbah pada ibadah minggu ini saya beri tema percaya penuh kepada Allah. Percaya penuh kepada Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan Allah. Allah ada atau tidak? Kalau Allah ada, mestinya Allah melihat setiap pergumulan hidup kita. Allah melihat setiap kebutuhan hidup kita menurut yang kita kehendaki. Jika Allah itu ada dan Allah itu maha melihat, Allah itu maha kasih. Di dalam kehidupan manusia bisa bergumul dengan mengatakan Allah itu tidak ada, seperti yang pernah diungkapkan oleh kaum ateis, di mana kaum ateis ini mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Segala yang ada di bumi ini ada dengan sendirinya. Dan kehidupan di muka bumi ini juga berjalan dengan sendirinya. Bahkan ada lagi golongan lain yang mengatakan Allah itu tidak ada. Yang ada itu ilmu pengetahuan manusia. Itu adalah pandangan kaum gnostik, yaitu golongan atau kaum yang hanya mengandalkan kepandaian manusia dengan segala ilmu pengetahuannya. Tetapi kita sebagai umat Tuhan senantiasa diingatkan dan dikuatkan dengan sebuah pengakuan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Allah itu ada. Allah sebagai pencipta segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi maupun yang ada di bawah bumi. Semua adalah karya ciptaan Tuhan, termasuk kita manusia.
kita dikuatkan, diingatkan bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu dan pencipta, pemelihara sesuatu yang ada di muka bumi ini. Tuhan yang juga menjadi pemelihara hidup kita. Tuhan juga yang menjadi penopang hidup kita. Bahkan Tuhan sendiri yang menjadi sumber berkat bagi kehidupan setiap umat Tuhan. Di dalam setiap perjalanan hidup kita, jemaat Tuhan senantiasa dituntun, ditopang, disertai, bahkan diberkati oleh karena kasih karunia dan kuasa Tuhan. Namun demikian bukan berarti jikalau Tuhan menjadi sumber berkat, sumber pertolongan kita, kita tidak lagi hidup berhadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan kita melalui berbagai hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit, bukan berarti Tuhan tidak memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita juga bisa mengalami kekurangan akan kebutuhan hidup kita, bukan berarti Tuhan meninggalkan dan melupakan kita. Namun demikian Tuhan berkenan membuat proses kehidupan kita itu untuk bisa merasakan akan segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Hamba Tuhan Raja Daud mengingatkan dan menguatkan kepada kita melalui pengalaman hidup Raja Daud. Ketika Raja Daud dalam keheningan hati merasakan kasih setia Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan Raja Daud. Sekalipun Raja Daud sebagai hamba Tuhan juga pernah, bahkan berkali-kali, seringkali menghadapi pergumulan hidup, tantangan hidup. Namun demikian Raja Daud bisa merasakan kasih Tuhan di tengah kesesakan hidupnya karena pergumulan dan tantangan hidup yang dihadapinya. Tuhan, aku bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Daud mengajarkan kita untuk menjadi umat Tuhan yang mau bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Karena ketika kita menghadapi tantangan hidup, Tuhan pun akan menolong kehidupan kita. Terlebih Daud juga mengucap syukur ketika Daud merasakan kasih setia Tuhan, membuat nama Daud menjadi masyhur dan membuat Daud menjadi salah satu raja Israel yang kaya pada zamannya. Daud bisa merasakan bahwa jalan kehidupannya itu disertai dan dituntun oleh kasih karunia Tuhan. Maka Daud sungguh-sungguh percaya kepada Allah di dalam hidup dan kehidupannya. Jemaat yang terkasih, apa yang diungkapkan Raja Daud itu menjadi teladan bagi kita semua umat Tuhan untuk menjadi pribadi umat Tuhan yang juga suka mengucap syukur kepada Tuhan dalam berbagai bentuk ungkapan syukur kita.
Salah satu bentuk ungkapan syukur kita dapat kita lakukan melalui persembahan yang kita haturkan kepada Tuhan. Dan secara khusus dalam ibadah hari Sabat ini kita juga mengaturkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan cara mengaturkan persembahan unduh-unduh. Ini menjadi bagian ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam kita mengungkapkan iman kita, percaya kita dengan sungguh-sungguh dan teguh kepada kasih karunia Tuhan. Persembahan unduh-unduh yang kita haturkan menjadi bagian syukur kita atas segala pertolongan Tuhan di dalam kita menjalankan dan melakukan aktivitas pekerjaan kita hari demi hari, waktu demi waktu dalam kurun 1 tahun ini. Kiranya persembahan unduh-unduh yang kita haturkan, sungguh-sungguh kita haturkan oleh karena kesadaran kita, pengakuan kita akan segala kasih karunia Tuhan. Sekalipun selain persembahan, ungkapan syukur kita kepada Tuhan juga kita wujudkan melalui segala karya pelayanan kita di tengah-tengah gereja. Pelayanan apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan juga menjadi bagian ungkapan syukur kita kepada Allah. Maka marilah kita sebagai umat Tuhan ialah menjadi umat Tuhan yang percaya penuh kepada Allah di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja yang menuntun, melindungi dan memberkati kehidupan kita, jemaat Tuhan, umat Tuhan di GKJ Wonosobo Timur. Dengan percaya penuh kepada Allah, tidak ada lagi kebimbangan, keraguan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Sekalipun kita menghadapi berbagai pergumulan, sekalipun kita menghadapi berbagai tantangan, kita tetap percaya penuh kepada pertolongan Tuhan. Menyandarkan diri kepada Tuhan bahwa Tuhan mendengar segala pergumulan hidup kita dan Tuhan akan menolong kehidupan kita dalam damai sejahteranya. Percaya penuh kepada Allah berarti ada sebuah kerendahan hati kita kepada Allah dengan mengaku bahwa Allah lah yang menopang, memberkati kehidupan kita. Percaya penuh kepada Allah harus tetap ada, terus ada dalam kehidupan jemaat Tuhan. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur. Tuhan mengingatkan dan menguatkan kami melalui sabda-Mu yang abadi. Pengalaman hamba-Mu Raja Daud menjadi teladan iman bagi kami untuk menjadi pribadi umat Tuhan yang percaya penuh kepada Tuhan, percaya penuh kepada Allah yang menjadi sumber berkat bagi kehidupan kami, jemaat Tuhan. Apapun yang kami hadapi secara khusus dalam pergumulan hidup kami percaya bahwa Tuhan akan menolong, menuntun kami hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Terlebih ketika ada berkat yang Tuhan curahkan kepada kami, memampukan kami untuk menjadi pribadi umat Tuhan yang suka mengucap syukur kepada Tuhan dalam berbagai bentuk yang dapat kami aturkan kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami hendak menyadarkan kehidupan kami dengan percaya penuh kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, seusai ibadah ini kami hendak melanjutkan kehidupan kami serahkan, kami sandarkan kehidupan kami dalam penyertaan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan lantunkan nyanyian sukacita kita melalui lantunan kidung jemaat 407. Kita pujikan bait 1 dan bait 4. Tuhan, Kau gembala kami.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara, memberikan kepada saudara damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kebaktian ini kita akhiri dengan menyanyikan kidung jemaat 346, kita pujikan bait 1. Tuhan Allah beserta engkau. Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya yang kami hormati, yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berita gereja saat ini, mengingat situasi saat ini berkenaan dengan perkembangan COVID-19 yang masih terjadi, tentu di sekitar kehidupan kita, maka untuk ibadah bulan Juni akan dilakukan dengan ibadah keluarga kembali. Ya.
akan dilakukan dengan ibadah keluarga kembali disesuaikan di masing-masing pepandan atau kelompok. Dengan brosur ibadah yang akan disampaikan oleh majelis kepada semua pepandan dan kelompok. Hal ini akan kita lakukan sampai situasi yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 akan membaik kembali, sehingga suatu ketika setiap pepandan maupun kelompok bisa beribadah secara berkumpul di tempat ibadah, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Demikian Warta Gereja saat ini, walaupun sedikit, semoga menjadi perhatian kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Perubahan ajaib terjadi padaku sejak di hari hatiku. Ada terang dalam hati dan harap penuh sejak di hari hatiku. Sejak di hari hatiku. Sejak di hari hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Hidup yang sia-sia telah ku tinggalkan sejak Dia di hatiku. Keselamatan dan kasih kini ku terima sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Sekarang ku melangkah dengan sukacita sejak Dia di hatiku. Tiada keraguan dalam pengharapan sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku.